Permainan Persebaya mulai balik, Po. Mulai kembali. Tapi ada apa dengan babak kedua, Bang ya? Maksudnya? Minggu lawan Arema kemarin. Babak kedua juga. Babak kedua juga 4 gol. Minggu. Untuk para pemain ofisial tim PSBS juga mungkin diterpa badai. Tahun ini PSBS degradasi. Itu sudah dipastikan degradasi berarti ya PSBS. Dan ketika pemain itu sudah dipercaya dan mendapat instruksi dari Coach Tavares, dia menjalankan dengan baik dan sesuai dengan harapan Coach Tavares. Ya ketika aku dipercaya sama pelatih, ya bagaimana caranya aku menggunakan kepercayaan itu semaksimal mungkin. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Kak Peng apa tuh? Enggak, satu aja. Ya wes. Sehat kan? Sehat. Nih, Ini lo tak capek ya. dari stadion nih. Iya lu sepatuan saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keran kemenangan masih terbuka. 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut menang, 3 kali berturut-turut dan gue ya. clean sheet. Betul. Dengan Oh iya, sosok Andika. Alhamdulillah. Skor sama seperti minggu kemarin. Minggu ini. Masih minggu ini. Masih minggu ini ya. 0-4 dan 4-0. Ada apa dengan 4-4? Mungkin peringkat 4 nanti endingnya. Oh, mudah-mudahan. Oh iya. Mudah-mudahan. Untuk mengejar Persija lumayan berat. 4 besar lah ya. Amin. Iya ya, aku lagi delok poin wis. Ada, Pak. Ya 4 besar alhamdulillah. 4 besar lah. Lek 4 besar sih bisa lah ya. Insya Allah. Atasnya Persebaya Bayangkara ya? No, Malut. Oh, Malut ya. Saat ini Persebaya peringkat 4. Betul. Kan Malut tanding setelah Persebaya nih. Oh iya. Persebaya sudah 3-1 ya pertandingan. Malut 30. So Mama Malut ini kalah. Tapi di kandang Malut ya? Kalah ataupun seri Persebaya masih unggul, masih stay. 1 poin. 1 poin. Kalau seri ya. Yes, kalah ya Lulut. Permainan Persebaya mulai balik, Po. Mulai kembali. Tapi ada apa dengan babak kedua, Bang ya? Maksudnya? Minggu lawan Arema kemarin. Babak kedua juga. Babak kedua juga 4 gol. Lawan sekarang ini babak kedua menggila. Babak kedua ya 4 gol. Ya, mungkin strategi itulah dari Coach Tavares setelah mempelajari babak pertama seperti apa. Dan jelas signifikan ketika Malik dan Bruno Moreira masuk, sangat-sangat berubah. Bruno kembali ke permainannya. Skillnya muncul, speednya muncul. Bruno balik nak setelan awal yo. Ya, alhamdulillah. Berarti oke lah, lek diperpanjang. Ya, mudah-mudahan lah. Kita menunggu info dari official Persebaya. Betul. Walaupun rumornya sudah banyak di sosmed. Anak baik. Betul. Anak baik diperpanjang. Tapi kan belum balik ada. Mana? Nah, ini official ya toh? Ya kita doakan yang terbaik aja lah. Dan Persebaya juga sudah kembali ke performanya, cara menyerang dan cara bertahannya. Lagi dan lagi. Kiper clean sheet, alhamdulillah. Pertahanan bagus. Walaupun tadi melawan PSBS ada beberapa yang sempat deg-degan. Ya betul. 1-on-1 sama Andika, untung Andika tenang. Babak kedua kena mistar. Untung. Jadinya tetap clean sheet. Ya masih diselamatkan tiang lah. Pemain bertahan terakhir. Pemain ke-13. Pemain ke-13. Aku seneng lihat permainan tadi, Po. Rapi, tenang, enjoy. Kayak dinikmati. Ya harusnya lah kayak ngono lah ya. Harusnya.
Tetapi kan pressure pasti ada, walaupun melawan PSBS, yang mana notabene PSBS itu kan peringkat paling bawah ya saat ini. Betul. Tapi Persebaya tidak meremehkan, Betul. makin dengan serangan-serangan yang mengerikan. Dan terbukti juga PSBS sempat mengancam gawang Persebaya kan. Oh iya, beberapa peluang juga ya. Ya, walaupun di babak kedua hanya berapa peluang tapi dikurung PSBS. Iya. Babak pertama, Bang. Babak pertama, Abang melihat gimana? Jual beli serangan ataupun Persebaya banyak keserangnya atau Persebaya? No, Abang kan yang lihat langsung kamu di TV. nyapuin ya. Aku kan kagak delok karo. Maling lirik alane bawa ngelirik ini. Babak pertama Persebaya jelas banyak Oh rek ya serangannya. karo aku rek. Langsung syuting ya. Iya. Babak pertama Persebaya banyak nyerangnya. Betul. Tapi beberapa juga PSBS banyak melakukan serangan. Ya, nah, beberapa yang memang membahayakan. Membahayakan dari PSBS Ya, nyerang Persebaya. counter attack. Kena counter attack. Kena counter attack. Untung ya kesigapan pemain belakang. Betul, lagi dan lagi. Ya. Duo jangkung. Yes. Aku menikmati permainan Gustavo sekarang. Gustavo. Kenapa panasnya di akhir-akhir gini ya? Ya mungkin inilah adaptasinya Gustavo. Ya, mungkin memang sudah sedikit lambat ya. Terlambat dan saat ini sudah menemukan chemistry. Betul. Ya di 3 pertandingan ini kan Gustavo juga kan ya starting line apa? Ya. Iya toh? Berarti kan sudah sangat percaya sama Gustavo. Betul. Sosok Bernardo Tavares. Betul. Dan memang Gustavo menjawab dengan kualitasnya. Betul. Dia gitu loh. Dengan dijawab 100%. Betul. Karena tadi ada beberapa juga Gustavo yang memang penyelamatan mainnya taktis banget. Kalem Pak mainnya Pak. Tenang. Ya. Tenang banget. Ya tidak ada yang terlambat lah kalau menurut aku. Mungkin saat ini Gustavo memang chemistry-nya baru menemukan sekarang. Betul. Tapi ya kita doakan aja lah pemain-pemain yang masuk di paruh kedua ini semua sudah mulai menemukan chemistry. Ya kalau emang sudah bagus menemukan chemistry, mudah-mudahan di musim depan masih ada nih sosok ini. Mudah-mudahan. Karena kan kalau kita adaptasi atau menemukan chemistry kan tidak gampang, Bu. Nggak gampang. Betul. Ya memang sosok kiper PSBS Dimas Top. babak pertama. Wow. Istimewa ya, penyelamatannya Berapa kali? Aku sempat ngelihat tendangannya Rajkovic ya. Milos. Wih, mencolot ini Pak. Bus. Aku sempat pas noleh, betul pas noleh. Wih, enak tuh kiper itu. Menyelamatkan berapa peluang? Rajkovic, Toni. Kan kipernya PSBS Bia kan pas sisi selatan. Iya. Babak pertama. Tadi kok pas ya noleh mburi ini. Loh, penyelamatannya gokil. Makanya Persebaya kok angel ngegol nore. Kiper on fire, Pak. Iya. Babak pertama. Aku mengakui itu. Iya toh, memang loh, memang ya. Aku mengakui itu. 4 gol 2 brace. Rajkovic setelah mencetak di lawan Arema. Betul. Kebuka lagi kerannya ini dengan 2 golnya. Rivera kembali dan kembali. Oh, Rivera 2 gol. 2 gol lagi. Walaupun gol tidak tercipta dari seorang striker, tapi aku angkat topi juga untuk Bruno Paraiba. Walaupun jangkung, tapi dia berapa kali ngegocek. Di luar dugaan itu. Ya mungkin si jangkung striker kita Bruno Paraiba mungkin masih belum menemukan setelannya. Mungkin bisa jadi, mungkin ya bisa jadi. Yeah. Sampai komentator pun juga ngomong kaget ketika Bruno menggocek. Komentator di TV ya. Salut gitu loh. Di kotak penalti, dalam kotak penalti dia berani menggocek. Sayangnya. Ya.
sayangnya. Tapi ya bagaimanapun, siapapun pemain Persebaya emang harus kita support. Betul. Entah itu sisi tengah, Depan, sayap, belakang, depan, kiper, belakang, siapapun kiper. lah itu. Wajib kita patut untuk support. Mungkin di akhir-akhir musim ini, dari sering latihan walaupun sudah panjang ya, latihan Persebaya sudah menemukan chemistry, sudah tahu arah-arah bola. Karena kita bisa melihat pertandingan itu, pergerakan tanpa bolanya pemain Persebaya udah keren. Sudah keren aku lihatnya. Ya entah apa karena ini melawan PSBS atau bagaimana nggak tahu. Tapi permainan tadi benar-benar enak untuk dinikmati. Itu aja sih. Betul. Tapi kalau melihat skor 4-0 ini Bang, menurutku kekompakan tim masih terjalin juga. Bagus. Sampai tadi ini 3 pertandingan ini ya toh. Ya. Tidak mungkin kalau tidak kompak. Ya. Gak mungkin gak menang ya toh. Iya. Tapi contoh Persebaya gak kompak gak bakalan iso menang. Sebenarnya kalau menurutku ya Po ya, pertandingan sebuah tim kalah belum tentu dia bermain jelek. Menurutku. Karena memang kita lihat siapa lawannya. Betul. Iya kan? Ya kita tidak meremehkan sebuah klub lah ya. Lawan kita tidak gitu. Kita juga tetap Persebaya tetap bermain semaksimal mungkin. Makanya ada permainan yang lagi top performnya atau underperformnya. Dan permainan sudah bermain cantik, tapi kalah juga banyak. Itu udah sering terjadi juga gitu loh. Jadi tidak saat ini bagus ketika Persebaya kalah main jelek. Ya itu mungkin terjadi. Tapi juga pernah terjadi ketika Persebaya bermain bagus, entah itu seri atau kalah. Kan mereka juga sudah berjuang nih, punggawa Persebaya nih. Ya di 3 pertandingan ini aku ngelihat sih udah enjoy gitu loh. Kayak dinikmatin permainan, tenang. Dan tadi kembali lagi ketika Bruno udah bermain, di kiri Malik di kanan, Rivera di tengah. Wow. Trupas-trupasnya yang sangat berbahaya kembali muncul, itu yang aku kangenin dari Persebaya. Akhirnya kembali ya. Akhirnya kembali. Dan yang buat aku kaget lagi, Catur diganti. Catur kan diganti babak kedua langsung ya. Malik sama Bruno Moreira masuk, yang dikeluarin kok Gali sama Catur. Otakku, 3 bek belakang nih. Ternyata Rian jadi bek kanan. Wow. Rian Ardiansyah. Dan dia menjalankan tugas dengan baik di bek kanan. Rian Ardiansyah. Yes. Terima kasih Mas Rian. Aku nggak tahu ini ada apa. Nah, skema-skema yang seperti itu kan saya dewe gak ngerti. Yes. Nah, padahal di babak kedua masih 0-0 loh. Berarti kan pemain Persebaya memang harus siap di posisi mana aja. Betul. Ketika Coach Tavares memberikan instruksi ya. Dan kerennya Rian bisa menjalankan dengan baik. Sama gak Catur mainnya. Overlap. Overlap terus ya. Wow. Bertahannya juga bagus. Makanya loh, kok 2 pemain ini diganti. Catur diganti tapi masuk Malik sama Bruno. Wajar dong, pemikiranku 3 back. Ternyata Rian jadi bek kanan. Loh. Ya hal-hal kayak gini nih loh yang kita nggak tahu ketika strategi latihan. apa ya? Nah itu strategi apa yang dipakai sama Coach Tavares. Apaan sih Rek? Ya tambah wencer ya? Iya boleh lah. Itu yang bikin aku keren ini. Berarti kan ketika latihan Coach Tavares sudah mempertimbangkan. Sudah menerapkan. Coach Tavares sudah menilai pemain ini bisa sebagai posisi ini, bisa sebagai posisi ini. Dan ketika pemain itu sudah dipercaya dan mendapat instruksi dari Coach Tavares, dia menjalankan dengan baik. Dan sesuai dengan harapan Coach Tavares. Ya ketika aku dipercaya sama pelatih, ya bagaimana caranya aku menggunakan kepercayaan itu semaksimal mungkin. Betul.
Kan jam terbang itu penting. Menit bermain itu penting gitu loh. Ya kita bisa melihat besok 3 pertandingan terakhir. Ya, 2 away, 1 home di 1 home. terakhir ya. Terakhir. Lawan Persik ya. Habis ini away 9 Mei lawan Persis Solo. Persis Solo. 15 Mei away Semen Padang. Oh, terpotong hari ya. Terus terakhir 2-3 Mei lawan Persik Kediri. Waktu sudah semakin mepet. Waktu sudah semakin mepet dan ini 3 pertandingan ini menentukan Persebaya berada di posisi Peringkat berapa? Setuju. Nah, sedangkan peringkat 4, 5, 6, 7 terpautnya sedikit nih. sedikit. Ya mudah-mudahan di 3 pertandingan terakhir ini bisa meraih poin penuh. Clean sheet. Clean sheet, 9 poin poin. penuh. Apalagi 2 away nih. Ya kalau 9 poin, clean sheet ya 60 poin. Ya kan makanya nih. Iya. Kan tapi kita juga melihat dari tim yang lain nih. Kan Betul. mereka juga pasti akan mengejar nih kemenangan di akhir-akhir ini loh. Betul. Kompetisi sekarang ini. Ya memang sangat berat juga ya, apalagi 2 away besok ini pertandingan bagi kedua tim itu sangat menentukan. Hidup mati. Ya, sangat menentukan Stay atau degradasi. Makanya itu mungkin 3 pertandingan ini para pemain benar-benar fokus lah, lebih fokus lagi karena 3 pertandingan ini bisa menentukan posisi Persebaya berada di peringkat berapa itu. Betul. Dan lawannya tadi seperti kamu bilang, lawannya juga fight untuk tetap stay nih di Liga 1. Karena di papan bawah sendiri juga ya terpautnya ya gak jauh-jauh. Iya. Atas tipis, tengah tipis, bawah tipis. Mana itu juga wes. Segala kemungkinan bisa terjadi. Betul. Top skornya Persebaya Rivera, Pak. 12 gol. 12 gol dengan brace tadi. Iya. Bruno Songo. Tugasnya bonek bonita atau siapapun pecinta Persebaya Surabaya yang suka dengan Persebaya Surabaya hanya bisa mensupport. Betul. Menang kalah seri tetap support. Walaupun terkadang kita memberikan kritik-kritik. Bukan kita mau sok tahu, tidak. Betul. Tapi kan ini sepengetahuan kita di pertandingan seperti apa sih. Kalau kita memang benar mengikuti Persebaya, menurut aku kita tahu kok Persebaya ketika top perform atau underperform. Pasti kita tahu kalau kita mengikuti terus. Betul. Baik dari tim Persebaya ataupun pemain. Dan alhamdulillahnya apa yang kita selama ini bicarakan sesuai dengan realita, dan itu juga diomongkan oleh beberapa bonek bonita dan tim kepelatihan. Jadi ya realitanya seperti ini gitu. Betul. Bukan kita membenci Persebaya, tidak gitu. Bukannya kita sok tahu juga ya, tidak. Tidak, ya ini realita dari setelah kita menonton setiap pertandingan, kita tahu performanya pemain seperti apa. Biasanya Bruno nggak gini deh, kan pasti ada kayak gitu tuh. Ya. Biasanya kan kita bisa menilai seperti Gustavo. Ya betul. Ya kan? Ternyata apa yang kita obrolin, alhamdulillahnya benar gitu loh. Ya memang nyatanya seperti itu. Iya. Ya seperti ada salah satu pemain Persebaya yang sering ngobrol sama kamu. Dan apa yang diobrolin pun itu realita. Betul. Sama seperti yang kita pikirkan. Ya dengan permainan Persebaya seperti ini kan sudah mulai enak nih. Tapi ingat, besok ketika melawan Persis bukan Arema, bukan PSBS. Betul. Ini Persis Solo. Mereka punya strategi sendiri. Mereka punya pemain yang berbeda. Kualitas pemain yang berbeda juga. Betul. Dan tugasnya Coach Tavares juga tidak ringan. Walaupun posisi Persis, Semen Padang itu di
bawah. Hmm. Jangan sampai lah Persebaya meremehkan. Itu sangat bahaya, bisa jadi blunder. Kayak tadi, kita tahu PSBS saat ini, mohon maaf, peringkat terakhir. Tapi Persebaya tadi totalitas mainnya. Habisin sekalian. Fight bener udah. House school semua. Iya. Seluruh pemain house school. Iya. Maksudnya kayak gitu, tidak ada yang, aku udah menang 1 gol kok, aman nih. Enggak, digas terus sama Persebaya. Itu yang keren. Peluang banyak banget. Banyak banget peluang. Ya untung babak pertama kipernya bagus. Refleksnya bagus. Penempatan posisi ya oke ya. Semangat Pak. Mantan pemain Persebaya. Yes. Kapten dari PSBF, maaf aku lupa. Dia berapa kali menahan tendangan dari Rekovic. Rekovic berapa kali melakukan tendangan di luar kotak penalti dan berapa kali badannya dia untuk menahan tendangan Rekovic. Demi. Iya. Ya aku mengakui babak pertama pemain belakang PSBS keren. Keren. Semangat juangnya itu bagus gitu loh. Betul. Ya mungkin di babak kedua banyak kelengahan, keasikan menyerang. Dan Persebaya sudah terlihat jelas permainannya kalau counter attack. Bruno, Rivera, Malik punya kecepatan masing-masing. Sayap kita itu memang mempunyai kelebihan ya itu. Keunggulan yang berbeda dari tim lain. Ya, bersyukur. Mogali, Rian, Malik, Bruno, Tata punya kelebihan masing-masing. Ya bersyukurnya di pertandingan ini Persebaya di kandang, yang mana catatan data sudah terpapang jelas. Sudah berapa kali Persebaya kalah di kandang. Ya. Dan saat ini di kandang menang dan lumayan skor besar. Yang meyakinkan. Ya. Alhamdulillah juga. Untuk para pemain ofisial tim PSBS juga mungkin diterpa badai. Tahun ini PSBS degradasi. Itu sudah dipastikan degradasi berarti ya PSBS? Sudah dipastikan. Ya memang tadi sempat diumumkan PSBS pihak. Terima kasih ke para supporternya tadi, ada beberapa teman-teman dari Papua. Oh, ada tadi yang nonton? Ada. Oh, oke. Ya mungkin ini sebuah dilema, gitu. Karena PSBS pihak perwakilan satu-satunya perwakilan dari Indonesia Timur gugur di medan perang di Liga 1. Ya semoga saja perwakilan Indonesia bagian timur kembali naik ke Liga 1. Ya ojo suwe-suwe lah PSBS pihak meniki lek wis nak Liga lurus secepatnya balik nak Liga 1. Termasuk Persipura, tim-tim yang mempunyai sejarah besar di Liga Indonesia. Mutiara Hitam iki wis klub yang sangar lek menurutku. Aku sopan sampai Persipura. Zamane Bio Paulin. Yes. Zarahan Keranggan. Berturut-turut juara. Betul. Zamane Zarahan itu. Wasa Losa. Wis memang Persipura memang cara aku dewe aku mengakui Persipura tim yang hebat. Ya mungkin ada faktor-faktor yang lain saya yang tidak tahu juga toh. Ya semoga saja perwakilan dari Indonesia Timur muncul kembali. Ya tidak cuma kamu yang mengakui bahwa ketika zaman itu memang hebat Persipura. Betul, Piala Indonesia yuk di sapu bersih. Liga Indonesia 2 kali berturut-turut. ISL, zaman ISL. Gokil, Pak. Uang lek krungu lawan Persipura, merinding sumpah. Aku ngrungokno tok waktu itu. Persebaya lawan Persipura. Jancuk iki lawane antep iki. Aku
Iya. Sempet pesimis dhisik zamane SL lek ketemu Persipura, Pak. Iya. Waduh. Persipura iki tim antep, Pak. Ya itu kan ketika di zaman Boas masih on fire dan pemain Persipura juga lagi bahaya-bahayanya, keren-kerennya. Ya aku pernah ngomong kemarin di sini. Setiap masa ada orangnya, Betul. Setiap Setiap orang orang ada masa. ada masanya. Betul. Begitu juga untuk semua tim. Terus juga terima kasih juga sama para staf ofisial dan pemain seluruh jajaran PSBS Biak tadi mengikuti Song for Pride Oh ya? di tengah. Di TV nggak disiarin, Bu. Bisa. Tadi ikut seluruh diajak sama para pemain Persebaya. Persebaya. Salut. Terima kasih PSBS Biak. Sukses terus. Semoga cepat kembali di Liga 1. Supaya persaingan Liga 1 seru gitu. Ada lah, harus ada lah perwakilan dari timur lah ya. Ya. Kalau nggak ada tuh gimana gitu ya. Seluruh Indonesia kalau bisa ada gitu perwakilannya. Dari daerah-daerahnya gitu. Ya mungkin Liga 1 sekarang itu didominasi ambek tim-tim yang ada di Pulau Jawa. Ya harapanku Liga 1 musim depan Persipura bisa naik kasta ke Liga 1 kembali karena pesaingannya Liga 2 sekarang ketat, Bang. Persipura peringkat 2 poinnya sama kalau nggak salah sama PSS Sleman. Kalau nggak salah poin sama lo nggak terpaut 1 poin sama PSS Sleman. Berarti masih ada Harapan untuk naik. Persipura langsung otomatis lolos. Karena kalau setauku Liga 2 itu peringkat 1 otomatis lolos. Oh, langsung Otomatis ya? final ya. Kan ada 2 grup toh. Otomatis langsung lolos final. Terus yang peringkat 2-nya itu playoff kalau nggak salah. Karena yang naik kan 3 tim. 3 tim. Otomatis kan bagan 1, A, 2, bagan B kan 1-2-nya. peringkat 1 otomatis Lolos. yang peringkat 2-nya playoff toh. Playoff. Iya ta. Kemungkinan kayak gitu, Pak. Yang setahu aku 3. Soalnya kan Liga 1 yang turun kan 3 tim. Ya. Otomatis kan yang naik Liga 2 ke Liga 1 kan 3 tim juga. Ya kita bisa lihat aja besok. Dan Persebaya juga mempunyai 3 PR sampai akhir musim ini. Ya, Kayak tadi kita udah obrolin, mudah-mudahan bisa meraih poin penuh, betul. Dan mengamankan posisi yang pas. Dan bisa membuat sebuah perubahan-perubahan yang benar-benar signifikan. ya, semoga saja. Kembali lagi, sebelum 1 abad, harapannya Persebaya juara. Juara. Dan sesuai lah, Rek. di tahun ini, finally-nya. Di Betul. kompetisi depan nih. Musim depan ya. Gak mau bohong lu, Rek. Juara. Bonusnya 3 kali berturut-turut juara. Belum ada, Bang. Ya, Tim Liga Indonesia. 2 kali ya mayoritas. Mayoritas 2 kali. Kalau Persib ini juara, Ya, ini baru pencetak sejarah. hat-trick. Iya, hat-trick. Hat-trick juara. Hat-trick juara. Nah, Persib saat ini poinnya sama Borneo nih. Poinnya iya sama ya. Sama Borneo. Yang mudah-mudahan di 3 pertandingan terakhir ini semua tim bertanding mengeluarkan permainan yang terbaik. Dan walaupun informasi dari kamu, PSBS sudah dipastikan degradasi, di 3 pertandingan ke belakang ini PSBS tetap memberikan perlawanan yang bagus. Betul, bukan berarti PSBS harus bermain yang pasrah. Tetap memberikan yang terbaik. Iya, aku lihat pertandingan tadi lawan Persebaya juga ya PSBS. Masih ada perlawanan, Pak. Dan aku juga berharapnya pemain-pemain Persebaya semakin menjalin chemistry yang semakin baik. Dengan 3 pertandingan terakhir ini, kalau di musim depan kan kita nggak tahu siapa pemain-pemainnya yang akan ada di Persebaya nih. Betul. In out itu pasti ada. Bisa memberikan permainan yang terbaik dan bisa menunjukkan, membuktikan kepada tim pelatihan atau staf manajemen dan pemain yang punya skill yang baik bisa stay di Persebaya. Amin. Itu aja sih kalau harapan aku, Bu. Dan besok ketika melawan Persis, sudah dibuktikan dengan bisa menikmati permainan, disiplin. Ya, Persebaya mempunyai waktu 1 minggu. Ya.
bisa Nah. memberikan permainan yang kembali lagi, lebih bagus lagi, lebih disiplin lagi. Betul. Karena kalau aku tadi lihat sama pertandingan sama PSBS ini, Bo, ada Persebaya masih kecolongan. Itu kan yang bahaya ya. Walaupun Ya memang lek sebuah tim ya memang lek kecolongan itu wajar. Pak. ya Nggak ada lek tim perfect. perfect yang nggak ono prosoku, Pak. Hanya tadi itu ada satu pemain, aku lupa siapa pemain PSBS itu. Dia cerdas. Alom, Ibal. Nggak tahu, aku lupa. Strikernya pokoknya. Oh, striker. Dia itu tidak melewati garis tengah. Gustavo sama Mitrevski Terlambat. itu udah naik. Oh, Terupas. Udah dia sprint. Untungnya masih bisa digagalin sama Mitrevski. Nah kayak gitu-gitu tuh loh. aku bawa kedua ya, Black Iya, ya? babak kedua. Itu yang serem. Iya, betul. Pas udah unggul 4-0 toh Persebaya gue Aku lupa. Udah unggul berapa aku lupa. Kayak aku sempet nengok itu, Pak. Lu. Nah, hal kayak gitu tuh yang serem tuh. Pemain kecil ya nggak salah ya? Iya, kurus. Kecil toh. Iya. Itu yang ya terkadang kan, aduh. Biasanya kan ketika semua menyerang ada satu pemain yang belakang nih ninggal nih. Itu nggak ada. Berarti kan membuktikan Persebaya kan house goal. Iya. Pengen cetak gol kabeh. Bernafsu. Mau maju kabeh iki predok nak mburi. Bernafsu. Tapi ya tanda kutip ya nggak gitu juga tapi gitu. Kan kita nonton juga deg-degan ya. Kan berharapnya ketika menang ya kalau bisa clean sheet lah. Betul. Kok untung ya Mitrevski gerak cepat ya. Sigap. Sprintnya lumayan Mitrevski. Oh dari depan Pak. Ya, Dari tengah toh? Iya dari tengah ke belakang. Lumayan loh Pak. Sampai sempet mau ke kotak penalti toh. PSBS Bia itu. Iya. Kan kepotongnya sebelum kotak penalti nggak Iya. salah ya. Mepet lah itu kalau Lah, nggak ya. salah. Aku nggak lupa. Tapi ya itulah permainan hari ini lawan PSBS. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan terus membawa tren positif, terus membawa tren kemenangan. Amin. Tren kemenangan jangan ditutup di 3 pertandingan ke belakang. Kalau bisa sabu bersih. Jauh bersih. Untuk para pemain terima kasih. Terima kasih banyak Kita sudah Berjuang. memberikan yang terbaik yang untuk terbaik untuk Persebaya, Persebaya. untuk bonek bonita juga dengan tersenyum. Betul. Tadi banyak sekali ketika di TV dilihatin bonek bonita semangat sekali, senyum Senyumnya lebar kabeh. senyumnya lebar, senyum kebahagiaan. Selamat berparti. Kalau ada yang mau komen-komen langsung aja. Terima kasih juga buat kritik-kritiknya Betul. yang sudah komen ke kita. Terima kasih banyak. Ternyata banyak juga ya yang komen positif yang konten kemarin. Ya, alhamdulillah terima Yang kasih lawan banyak. Arema itu ya. Memberikan komen-komen yang positif. Ya. Terima kasih Reo, suwun. Terima kasih banyak dan juga terima kasih sudah terus support Support kita, channel ini support channel Jeb Entertainment sampai detik ini. sampai detik ini. Kita hampir setahun Betul. mulai aktifnya. Yang mudah-mudahan kita terus aktif, kita terus ada. Dan untuk ada yang menanyakan di mana alamatnya, by DM aja. Ya, Bisa DM ke Capo. Apa Bu IG-mu, Bu? langsung ayo sono onane Google Map iku. Jeb Kopi. Iya. Ya, Google Map Jeb Kopi iku lek sepindho alamatnya. Jeb Kopi. Jeb Kopi ketik Google Map wis langsung diterno rene rek. Pengen dolen rene ya toh, sharing-sharing Nongkrong-nongkrong, ayo. boleh. Kita janjian dulu. Betul. Karena kan aku juga ada kegiatan, Capo juga ada kegiatan. Atau mungkin kita mau nongkrong di luar, kita syuting di luar juga nggak masalah. Betul. Iki PE dul-dul duwe warkop ya toh. PE bisa dibuat tempat syuting kita. Syuting nggak apa-apa, kita nongkrong di PE sana. sampean gak iso rene. Iya, Ya toh, Mas aku pengen asine yang mlebu konten sampean pengen sharing-sharing, gak apa-apa monggo komen rek. Kok kita yang samperin ke sana. atau mau kolaborasi juga nggak masalah. Betul. Ayo aja, Kita terbuka rek. kita terbuka, sangat-sangat terbuka. Ya itulah Po,
Aku bahagia karena sampai detik ini kita masih bisa memberikan obrolan ini Betul. tentang Persebaya dan juga ada disupport dengan penonton-penonton, bonek bonita, warga-warga Jeb Entertainment. Terima kasih banyak. Kayak tadi yang diomongin Capo, kalau mau collab, kita mau syuting di tempat bonek bonita, nggak masalah. Langsung DM aja ya. Mau di mana kita janjian. Betul. Insya Allah kalau waktunya ada, Pasti kita bisa. pasti kita jalan pastilah. Yang terpenting bonek bonita semuanya rukun, damai, Sehat-sehat semuanya. sehat-sehat. Buat kamu juga Po, sehat-sehat. Saya main pisan, keluarga sehat-sehat bang. Udah kamu istirahat. Oke. Gimana suaramu nggak habis nyapoin? Ya wes ini gila. Terus tonton, terus support channel ini. Siap, matur nuwun Reo. Terima kasih banyak. Salam satu nyali. Wani.